Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SM2, kembali lagi bersama Bu Fitri di pembelajaran IPS. Nah teman-teman, minggu kemarin kalian sudah menonton SM News kan? Masih ingat berita kemarin itu tentang apa? Betul, tentang mobilitas sosial. Nah kemarin kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Ada yang masih ingat? Oke, bagus. Jadi mobilitas sosial itu bentuknya ada vertikal dan ada horizontal. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang dampak dari mobilitas sosial, kemudian ada faktor-faktor dan ada saluran-saluran dari mobilitas sosial. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak materi berikut ini. Dalam mobilitas sosial ada banyak sekali faktor. Salah satunya ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Nah, faktor pendorong ini ada faktor individual, struktural, kemudian sosial, ekonomi, politik, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Sedangkan faktor penghambatnya ada kemiskinan dan diskriminasi. Adapun dampak dari mobilitas sosial ini ada dua. Ada dampak positif dan ada juga dampak secara negatif. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Oh iya, Bu Fitri udah berapa bulan berarti di SM? Baru sebulan sih, Bu. Sebulan ya? Pindah ke sini. Oh, iya. Gimana rasanya ngajar di SM dari SD ke SM? Ada challenge tersendiri gitu sih, Bu. Kayak misalkan kan saya kan sebelumnya di SD. Nah, kalau di SD itu kan ngajarnya anak-anak yang masih dasar. Nah, kalau pindah ke SM itu kayak ada saya harus belajar lebih keras lagi, menyesuaikan materi. Terus habis itu kayak adaptasinya juga sih kayak harus dipelajari, kayak materi. Terus habis itu karakter anak juga kan circle gurunya juga kan, pertemanan dari guru, SDM dan sebagainya. Itu aja sih kayaknya, Bu. Berarti Ini banyak belajar ya, Bu ya, ininya aku di sini. Tapi dampaknya positif sih alhamdulillah bagi saya ya. Jadi kayak meningkatkan kompetensi saya juga biar belajar lebih keras. Gitu sih, Bu. Jadi sejauh ini cukup nyaman ya pindah ke Alhamdulillah SM? ya, Bu. Alhamdulillah nyaman nih. Dimanapun sebenarnya kita harus bisa beradaptasi ya. Iya, benar-benar. Oke, yuk. Udah jam segini, siapnya untuk Yuk. kelas. Dari ilustrasi yang dilakukan oleh Bu Fitri dan Bu Rizky, dapat kita simpulkan bahwa dampak positif dari mobilitas sosial itu ada 3. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat perubahan sosial. Dan yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial atau adaptasi sosial. Selamat pagi, kembali lagi dengan SM News. Hari ini saya akan mewawancarai salah seorang buruh yang kena PHK akibat COVID-19. Oke. Boleh diperkenalkan Bapak, namanya siapa? Dika. Oh, dengan Pak Dika ya. Pak Dika, sejak kapan terakhir Bapak kena PHK? Kalau nggak salah udah 3 bulanan saya tuh ya di PHK tuh dari perusahaan saya tuh. Kesel sih saya tiba-tiba di PHK aja gini. Saya udah dedikasi tinggi gitu, lalu di PHK ya gimana lah. Terus bagaimana sih dampaknya setelah Bapak kena PHK itu? Wah susah Pak, istri ya nunggak mulu, mana gaji bulanan, uang bulanan. Tahu sih PHK susah Pak, anak juga jajan kan ya, kita kan nggak bisa ya, namanya juga anak kecil tuh. Pusing lah Pak saya sekarang ini gitu. Terus harapan untuk Bapak sama mungkin orang-orang di luar sana yang kena PHK gimana sih Pak? Ya kalau saya sih ya nih buat pemerintah nih ya, terutama nih, cobalah tolong kayak rakyat-rakyat kecil kayak saya gini loh. Kita kan banyak tunggakan ya, tolonglah diperhatikan gitulah rakyat kecil kayak kami gitu. Adalah bansos apa gitu. Kalau kayak di sini kan susah gitu Pak. Oke, terima kasih ya Pak atas informasinya. Begitulah pemirsa hasil wawancara kami dengan Pak Dika yang kena PHK akibat COVID-19 ini.
Nah, dari ilustrasi tersebut kita bisa menyimpulkan dampak negatif dari mobilitas sosial. Dari ilustrasi Padika, dampaknya adalah yang pertama, terjadinya konflik. Terjadinya konflik ini bisa terjadi di lingkungan keluarga, terjadinya konflik antara suami dan istri maupun dengan anak. Kemudian yang kedua, terjadinya gangguan psikologis. Apa sih kira-kira gangguan psikologis? Nah, gangguan psikologis artinya bisa perubahan secara psikis, bisa perubahan secara fisik maupun secara mental. Teman-teman, apa sih yang kita bisa ambil dari pembelajaran pekan kemarin dan pekan ini? Nah, conclusionnya adalah bahwa setiap manusia itu kehidupannya seperti roda yang berputar. Artinya, kadang kita di atas, kadang juga kita di bawah. Nah, berarti kita harus menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur dan baik. Oke, teman-teman? Nah, cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Minggu depan kita masih di bab yang sama, yaitu pluralitas masyarakat di Indonesia. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.